Para bajingan yang memenjarakan Tom Lembong ya, dikira api ini akan padam. Api apa yang tidak akan padam? Setahu saya, api tak kunjung padam itu ada di Pamekasan, Madura, terus di Bojonegoro. Itu api tak kunjung padam. Kau mau main api dengan pemerintah Indonesia? Coba saja. Mungkin menurut Anies Baswedan nggak apa-apa tuh korupsi timah, korupsi impor gula, korupsi yang lain ya. Jadi dia ini mau ngebelain koruptor nih guys. Jadi saya lagi teringat kembali di masa lalu ketika Belanda ya mendatangkan orang-orang Yaman, imigran itu ke Indonesia. Ternyata ada udang di balik batu semuanya ini. Pelan-pelan nantinya akan terbuka, akan dibongkar semuanya itu isi WA oleh Kejagung. Ya, kalian-kalian yang membela atau mengatakan Tom Lembong ini tidak memperkaya diri, bohong itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru dari kasus Tom Lembong ya. Terbaru beredar kabar bahwa istri Tom Lembong juga diperiksa oleh kejaksaan karena terlacak ya, pernah melakukan komunikasi melalui hubungan telepon dengan Marcella Santoso yang sudah lebih dulu ditangkap dan ditetapkan sebagai bohir berbagai demo yang terjadi di Indonesia selama ini ya. Mulai Indonesia gelap ya kan, Indonesia apa gitu ya. Dari sini kita mulai mengerti teman-teman ya, kenapa pada saat pembacaan vonis hakim terhadap Tom Lembong beberapa hari yang lalu, Abah sangat kecewa ya dengan vonis tersebut. Bisa jadi Abah khawatir bahwa kasus Tom Lembong tersebut ujung-ujungnya juga akan menyeret namanya. Bisa jadi dana kampanye saat Nyapres kemarin ada yang beraroma gula hasil korupsi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Para bajingan yang memenjarakan Tom Lembong ya, dikira api ini akan padam. Api apa yang tidak akan padam? Setahu saya, api tak kunjung padam itu ada di Pamekasan, Madura, terus di Bojonegoro. Itu api tak kunjung padam. Kau mau main api dengan pemerintah Indonesia? Coba saja. Putusan hakim itu tidak menyalahi aturan. Itu sudah benar. Memvonis Tom Lembong itu 4,5 tahun. Itu sudah sangat benar. Kau saja yang baperan. Mendukung orang yang koruptor. Makanya kalau sudah tua itu jangan salah bergaul. Malah bergaul dengan maling. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi unsur pertama tertentu. Kalau kau memang sudah merasa kuat dan mempunyai pemadam kebakaran sendiri, silahkan main api di negeri ini, silahkan. Mulutmu kok lebih busuk dari anjingmu itu. Jangan-jangan kau ini makan dari hasil korupsi, ya. Hahaha, mantap Bapak yang satu ini ya. Jangan ngomongkan api-api yang tidak pernah padam, ya kan? Karena api yang tidak pernah padam itu katanya netizen barusan cuma ada dua, pertama di Pulau Madura dan di Bojonegoro, sama-sama di Jawa Timur. Selain itu ya apinya bisa dipadamkan kan seperti itu. Lagi pula kenapa sih gitu loh. Kalian ini kok begitu kebakaran jenggot ketika Tom Lembong itu
divonis 4,5 tahun penjara dan denda sekian ratus juta gitu loh. Karena dalam persidangan ini orang sudah terbukti gitu loh. Ngapain harus Anda bela dan kenapa Anda itu ngotot-ngotot seolah-olah itu adalah bagian dari bentuk kriminalisasi. Tunjukkan kalau Tom Lembong itu nggak bersalah gitu loh. Bukan menggiring opini bahwa negara telah melakukan kriminalisasi. Gitu loh, cerdas Siki. Hahaha. Lanjut. Tom Lembong kembali mencuat, tetapi mencuatnya kali ini berbeda nih guys. Jadi mencuatnya kali ini karena istri Tom Lembong diperiksa nih oleh kejaksaan. Lalu kenapa istrinya diperiksa? Ternyata guys ya, istri Tom Lembong ini diduga menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Dan juga ada temuan nih ya, bahwa si istri tersebut berkomunikasi nih dengan Marcella Santoso. Yang mana Marcella Santoso ini guys, dalang dibalik tagar Indonesia Gelap. Dalang dibalik mahasiswa yang selama ini demo terkait dengan rancangan undang-undang TNI, kemudian demo dengan rancangan undang-undang Polri, dan demo-demo yang dibayar ternyata guys, untuk supaya Indonesia ini kelihatan gelap. Jadi ternyata si istri dari Tom Lembong ini berkomunikasi dan sudah ditemukan bukti jejak rekamannya, jejak digital bahwa terbukti gitu guys. Jadi kasus ini semakin akan berat nih guys, karena ini keterlibatannya juga dengan kasus timah dan lain sebagainya. Jadi korupsi ini sangat berbahaya ya. Nah, di balik kencengnya Kejaksaan Agung memberangus yang namanya koruptor ini guys, muncul Anies Baswedan yang seolah-olah merasa sok paling berakal sehat, yang kemudian tidak menyetujui dan sangat mengkritik dan serta mengatakan bahwa Tom Lembong itu dikriminalisasi. Koruptor itu dikriminalisasi. Mungkin menurut Anies Baswedan nggak apa-apa tuh korupsi timah, korupsi impor gula, korupsi yang lain ya. Jadi dia ini mau ngebelain koruptor nih guys. Jadi saya lagi teringat kembali di masa lalu ketika Belanda ya mendatangkan orang-orang Yaman, imigran itu ke Indonesia, dan mereka itu dijadikan sebagai mufti Belanda, yang mana mereka itu kemudian mengeluarkan fatwa haram, mengharamkan perjuangan Indonesia melawan penjajah, yang mana penjajah tersebut sudah jelas ya merampok uang negara. Dan faktanya guys, hari ini kita sudah bisa melihat ya, kebiasaan lama ya si imigran tadi sekarang ini muncul lagi. Mereka sekarang membela koruptor yang dibela ya, salah satunya Riza Khalid mungkin ya, kemudian Tom Lembong ya, dan korupsi timah dan lain sebagainya. Nah ini guys, kita harus terus kawal Kejaksaan Agung, kita harus support terus Kejaksaan Agung supaya semakin diberantas yang namanya korupsi ya. Nah, bisa jadi ya kan, dalam beberapa waktu ke depan bukan hanya istrinya Tom Lembong yang akan diperiksa oleh pihak kejaksaan gitu loh, tetapi juga Abah gitu loh, Wan Ngibul. Karena bisa jadi pada saat kampanye Pilpres kemarin ada sebagian dana kampanye yang berasal dari Tom Lembong ya, dalam tanda kutip ya, bukan uang Tom Lembong sendiri. Ini saya menduga, tidak menuduh gitu loh ya kan. Kalau misalnya dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi, kan seperti itu. Makanya Abah kok kelihatan panik kali ya kan. Aduh, lanjut. Guys, berita terbaru dari Jakarta, Tempo.co, liputan6.com dan sebagainya. Ternyata sekarang Kejaksaan Agung sudah memeriksa istri Tom Lembong karena sempat WA-WA-an sama Marcella. Jadi Marcella ini siapa? Marcella ini adalah oknum jaksa yang sekarang ditahan karena para koruptor menyerahkan uang kepada si Marcella hampir ratusan miliar rupiah untuk membuat demo, salah satunya Indonesia Gelap, demo gula, demo tentang undang-undang Polri, demo tentang undang-undang yang sedang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ternyata ada dalang demo-demo tersebut teman-teman. Kemarin yang demo-demo berjilid-jilid, demo-demo mahasiswa, demo-demo mahasiswa, demo-demo yang katanya membela si A, si B, si C, ternyata didalangi, ada dalangnya. Jadi termasuk impor gula itu juga demonya ada dalangnya. Ternyata mereka buat demo seolah-olah bermain playing victim, seolah-olah Tom Lembong ini ya justice lah terhadap Tom Lembong tidak memperkaya diri sendiri lah. Itu dibuat ternyata oleh mereka-mereka ini. Dan ternyata istrinya Tom Lembong sempat WA-WA-an dengan si Marcella. Tunggu saja ya berita selanjutnya teman-teman ya. Lihat apa yang akan dibongkar oleh Jaksa Agung ini. Terima kasih. Ya, jadi saya masih ingat ya, pada saat demo Indonesia Gelap, salah satu orang yang berpidato, berorasi di atas bak terbuka ya, di depan kantor DPR seingat saya saat itu adalah
Tom Lembong ya. Coba teman-teman apa namanya itu cari lagi video-video lama, kalau saya salah tolong dikoreksi begitu. Dan dari sini saya baru mengerti gitu loh. Ya, ketika kejaksaan mengungkap percakapan istri Tom Lembong dengan Marcella Santoso ya kan, kemudian juga vonis Tom Lembong. Nah, bisa jadi jangan-jangan Indonesia Gelap itu bukan hanya inisiatifnya Marcella Santoso gitu loh. Bisa jadi ada keterlibatan Tom Lembong di situ. Ya kan, cuma tidak diungkap di persidangan. Ini dugaan saya gitu loh. Ya. Dan bisa jadi juga gitu loh, ujung-ujungnya nanti menyeret Wan Nyibul gitu loh. Makanya kelihatan sekali Wan Nyibul itu sangat panik ketika Tom Lembong itu divonis bersalah 4,5 tahun penjara dan denda 700 sekian miliar. Miliar apa juta ya? Juta apa miliar? Lupa saya lah. Pokok juta seingat saya ya. Iya, ternyata patut diduga. Lanjut. Ada berita akurat nih guys dari Tempo, Detikcom, Liputan6.com ya. Istri Tom Lembong diperiksa oleh Kejagung karena sempat bertukar pesan di WA dengan Marcella Santoso. Siapa Marcella Santoso ini? Dia adalah oknum pengacara yang mendapatkan uang atau diberikan uang oleh para koruptor untuk membayar para pendemo seperti demo Indonesia Gelap, demo Undang-Undang TNI, demo Undang-Undang Polri. Ada hubungan apa Marcella Santoso dengan istri Tom Lembong ini ya? Juga demo impor gula yang kemarin-kemarin mengatakan Tom Lembong ini tidak mendapatkan keadilan. Juga si Anies Baswedan itu mengatakan kecewa dengan keputusan hakim. Ternyata ada udang di balik batu semuanya ini. Pelan-pelan nantinya akan terbuka, akan dibongkar semuanya itu isi WA oleh Kejagung ya. Kalian-kalian yang membela atau mengatakan Tom Lembong ini tidak memperkaya diri, bohong itu semuanya. Nanti semuanya akan dibuka oleh jaksa atau Kejagung ya. Kita tunggu saja beritanya nanti. Ya, ada hubungan apa Marcella Santoso dengan istri Tom Lembong, juga Tom Lembongnya sendiri ya. Ada udang di balik batu. Kira-kira kapan Abah akan diperiksa oleh kejaksaan dan kira-kira kapan Abah akan berstatus tersangka, baik terlibat dalam kasus Tom Lembong ataukah ya kan kasus Formula E akan diungkap atau akan diangkat kembali. Ya kita tunggu aja teman-teman ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Tapi sekali lagi saya bukanlah buzzer siapapun, kami hanya menyajikan ya kan. Nah, untuk didiskusikan bersama dan kalian semualah teman-teman semuanya yang menentukan. Kan seperti itu. Tapi memang ada aroma-aromanya bahwa Abah ini juga nanti akan terseret-seret gitu loh ya kan. Terseret-seret apa? Tetapi begini loh, terseret-seret bukan berarti dikriminalisasi, tetapi memang terlibat. Ini bisa jadi kan seperti itu. Waduh, lanjut. Tom Lembong masuk penjara yang disalahin Jokowi. Kenapa sih Jokowi nggak hadir di persidangan? Ya kalau pengadilan panggil ya dia pasti hadir bos. Ini pengadilan nggak panggil. Jangan apa-apa disalahin Jokowi. Seakan-akan kasus di Indonesia ini, apapun masalahnya itu yang disalahin Jokowi. Aduh. Memang orang baik itu selalu disalahin sih. Aku yakin. Mereka yang nuduh Pak Jokowi pakai jasa palsu tapi mereka tidak punya bukti, itu tidak masuk akal. Tuduhannya itu tidak masuk akal. Coba jelaskan kepada saya, mana masuk akalnya? Mereka nuduh pakai jasa palsu, tapi mereka tidak mau membuktikan. Malah yang disalahin adalah Jokowi. Mereka bilang gini, harusnya Jokowi tinggal tunjukin aja. Emang segampang itu? Nanti kalau ditunjukin, malah kasus ini tuh semakin melebar. Contohnya kemarin ada Pak Suryo katanya tuh ijazah Jokowi cetak di Pasar Pramuka. Itu kan semakin melebar kasusnya, semakin melebar, seakan-akan gak selesai-selesai gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi itu tunjukin lagi ijazahnya, pasti semakin lebar lagi. Itu makanya Pak Jokowi tidak mau nunjukin, tunggu di pengadilan. Jadi kita nggak usah keluar-keluar, tunggu di pengadilan aja. Pak Jokowi bukan tidak mau menunjukkan, tapi tunggu di pengadilan. Oke, paham? Aduh.
Ya, memang ya banyak sekali akhir-akhir ini di media sosial, terutama juga di TikTok ya, di YouTube itu banyak sekali netizen itu yang menyalahkan Jokowi. Coba bayangin, Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya kan? Nah, ini Tom Lembong di apa namanya ya? Ibaratnya itu dianggap bersalah, divonis 4,5 tahun gitu kan. Nah, yang disalahin Jokowi, coba bayangin, ya kan? Emangnya yang korupsi Jokowi? Hah? Emangnya saat ini yang menjadi presiden Jokowi? Kan sudah tidak. Dan Jokowi juga tidak terbukti dalam persidangan, ya kan? Menerima dana atau apalah seperti yang disampaikan oleh banyak orang gitu loh. Kalau memang Jokowi dianggap terlibat atau ibaratnya korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong itu atas perintah Jokowi, ya tunjukkan bukti-bukti di persidangan. Jangan cuma menyalahkan Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi nggak hadir di sidang dan lain sebagainya. Lah salahnya Jokowi di mana coba? Kok dikit-dikit Jokowi? Emang Jokowi yang harus bertanggung jawab semua? Hahaha. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.